Maka di antara tanda hari kiamat, budak perempuan melahirkan tuannya. Ja'a fi hadithi Jibril at-Tawil. Telah datang keterangan dalam hadis Jibril yang cukup panjang. Qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa sa'ukhbiruka an asratiha. Aku akan beritakan, aku akan kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu tanda hari kiamat. Kata Nabi, idza waladatil amatu rabbataha. Apabila ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi katakan, idza waladatil amatu rabbaha. Apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya laki-laki. Kalau tadi tuannya perempuan, ini rabbaha, ya, tuannya itu laki-laki. Wa qad ihtalafal ulama'u fi makna hadhil alamah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait makna tanda ini. Itu makna budak perempuan melahirkan tuannya. Ala iddati aqwalin, terbagi menjadi beberapa pendapat. Dzakarul hafidhu Ibnu Hajarin minha arba'ata aqwalin. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar, di antaranya beliau menyebutkan 4 pendapat di kalangan para ulama terkait makna idza waladatil amatu rabbaha. Apabila ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Yang pertama, qala Al-Khattabi, Al-Khattabi berkata, maknanya adalah ittisaul Islam. Semakin tersebar luasnya Islam. Wastila'u ahlihi ala biladi syirki. Kemudian kaum muslimin berhasil menguasai negeri-negeri musyrik, negeri-negeri kafir. Wasaba dararihim, dan berhasil menawan dan menjadikan budak anak-anak kecil dari orang kafir. Fa'idha malakar rajulu al-jariyata, maka ada seorang laki-laki di kalangan kaum muslimin yang memiliki al-jariyata, budak perempuan yang berasal dari negeri kafir. Wastauladaha, dan dia melahirkan seorang anak dari hasil hubungan dengan tuannya tadi. Jadi budak perempuan tersebut melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan tuannya yang lelaki muslim tadi. Maka statusnya tentu anaknya adalah merdeka. Jadi statusnya merdeka, maka seolah-olah dia dia telah melahirkan tuannya. Jadi dia telah melahirkan tuannya. Kanal waladu minha bimanzilati rabbiha. Maka kata Al-Khattabi, anak yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan tersebut bimanzilati rabbiha, kedudukannya seperti tuannya. Kenapa? Li'annahu waladu sayyidiha, karena dia merupakan anak dari tuannya. Jadi sekali lagi, makna seorang budak perempuan melahirkan tuannya, kata Al-Khattabi, ketika Islam sudah tersebar luas, kemudian kaum muslimin berhasil menaklukkan berbagai negeri-negeri kafir, kemudian ada tawanan dari wanita-wanita kafir di sana, maka ada kaum muslimin yang menjadikan wanita kafir sebagai budak.
kemudian digauli sehingga melahirkan seorang anak, maka anak ini statusnya bukan budak, akan tapi anak yang merdeka. Sehingga kata Al-Khattabi, kanal waladu minha bimanzilati rabbiha. Jadi anak yang dilahirkan dari laki-laki muslim yang merdeka, yang dia itu berhubungan dengan budaknya seorang perempuan yang kafir, maka ini anaknya statusnya anak yang merdeka. Li'annahu waladu sayyidiha, karena anak ini merupakan anak dari tuannya, dari bapaknya yang merdeka, seorang muslim. Maka inilah makna bahwasanya seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi seorang budak perempuan dia melahirkan anak, dan anaknya tersebut statusnya merdeka. Jadi seolah-olah menjadi tuannya. Wa dzakara an-Nawawi anna hada qaulul aktsarina minal ulama. Imam Nawawi atau An-Nawawi menyebutkan pendapat ini merupakan pendapat dari banyak atau mayoritas para ulama. Jadi maknanya adalah ada laki-laki muslim, maka anak ini statusnya anak yang merdeka, bukan budak. Nah, maka di sini seolah-olah bahwasanya budak perempuan telah melahirkan tuannya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala.